Kita punya trauma, entah itu fiktif, entah nyata, entah apalah. Kita punya trauma kasus Siti Jenar. Orang yang mendalami la ilaha illallah secara intensif, ya, entah itu disebut kalimat soto, bosuluk, boseloko, mbah kono sawai. Orang yang memahami la ilaha illallah secara intensif, itu pasti menuju ilmu hakikat. Dan menuju ilmu hakikat pasti ngalami hakikat yang khoyali. Ini ruang tenan, hakikat yang nopo? Khoyali. Dan hakikat yang khoyali ini mulai menipu. Ya, kalau sudah begitu ruwet, misalnya ngeten ya. Ketika kulon mau diskusi ini udah perdebatannya kali Jogo betul benar. Saat itu ada Sunan Bonang juga. Kamu sujud pakai apa kali jaga? Ya pakai jasad. Dari Siti Jenar. Daging kamu itu hanya onggokan daging. Nanti itu jadi bangkai. Dan setelah jadi bangkai itu habis. Kamu nanti ditulis Tuhan tidak termasuk yang sujud. Kedua dosen bahwa sujud itu bentek. Mikir kan juga. Rugi ke sujud bebadok be tangan. Jasad sebenarnya bentek. Orang-orang yang cerita kowe nak sujud mergo jasad itu mau sebenarnya jadi bang. Lah namun sujud ning hakikat itu ora usah badok, ora usah tangan, ora usah sikil, yo rokem iku lho kon sujud mbek pangeran. Nak sujud mbek fisik ku rugi wong fisik sobanan. Mikir kali. Orang bolak-balik kali Jokowi mantan wali preman terus jadi pusing. Jadi jelas kalau belajar tak tahu mengingat. Yang jelas yang bilang nggak tahu orang menangis. Wah, uang ini menjadi perdebatan. Sehingga keyakinannya kayak Siti Jenar, la ilaha illallah itu ya wahdatul wujud itu innalillahi wa inna ilaihi. Selama ini kalau orang syariat misalnya, orang syariat itu kalau ada orang mati, misalnya Kak Ruhin mati, ini aku kan muni innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saiki Ruhin wis mati. Mati itu balik ning pengen. Itu cara wong hakikat kan salah besar. Orang mati itu tidak ada. Cara ilmu hakikat dan orang mati itu tidak ada. Roh ini tersiksa di alam fisik. Jadi ruh ini tersiksa di alam fisik. Karena ketemu ning jasate ruh. Tersiksa itu. Aku apa mangane kudu kerja piring Jepang tersiksa roh. Ada roti mau tersiksa. Misalnya kiai pemangane dalam kudu pidato 2 jam bareng tersiksa. Roh apa? Tersiksa. Mergo ora butuh mangan, ora butuh ngombe, tapi gara-gara melok fisik. Paham ya? Loh, ini kan yang tawarai ya, bener. Kula rosen. Sama betul loh, di guru waras itu ya. Artinya waras secara akademik karena ada referensi, ada marojek, ya. Waras secara hakikat. Kula lu mau merasake sampean wis ilmu hakikat. Artinya saya juga ngalami ilmu hakikat. Yang ketika ini sekarang hisam, wong rata muka safar, rata jadi ulama. Terus entah sekian detik ulama itu harus pernah muka safar. Biar merasakan ilmu nopo aja. Tapi ilmu hakikat itu bisa dilogika kan. Sebelum sampai secara musyahadah, paling enggak bisa sampai secara logika. Manusia itu mulai Nabi Adam sampai sekarang itu kan punya roh, dan roh itu tidak makhluk. Dia roh itu tidak makhluk. Ketika roh itu diletakkan di jasad, dia itu tersiksa. Karena ketika dia ke jasad fisik, namanya mengalami keterpisahan dengan yang abadi. Dia ini ning jasad fisik tersiksa. Karena dia harus di alam yang kasat mata, alam multi. Tersiksa. Ketika dia tersiksa, melok ruhin, akhirnya pemangannya kangelan, akhirnya lesu, mangan. Padahal roh gak butuh mangan, perlu dicatat, roh gak butuh. Ya butuh gunung kidul barang, dan roh butuh rapi. Paham? Ya butuh cinta, butuh pegatan, butuh macam-macam. Paham? Tapi karena dia nempel jasad, yang butuh mangan, butuh rapi, butuh wedoan, macam-macam. Akhirnya roh tersiksa. Suatu saat kalau ruh ini dalam bahasa manusia mati, ini dalam bahasa manusia mati. Ini hakikatnya ruh itu tidak mati, dia kembali ke habitatnya. Ini disebut innalillah. Kita ini dari awal ya dengan Allah. Wa inna ilaihi juga kemudian nanti kita pasti kembali ke Allah. Dan itu diyakini betul oleh orang wahdatul wujud. Jadi kalau roh mati itu ya tidak ada mati. Roh sekarang itu kembali karena sudah lama mengalami keterpisahan mergo melok fisik-fisik dari ono kerja dasinan. Ono nggo proposal roh melok paham gitu. Kita di roh napa melok roh. Lah roh ya tersiksa ora butuh mangan, ora butuh proposal, gak ngalor. Itu tersiksa.
Makanya dalam cerita-cerita Jalaluddin Rumi yang otentik di kitab-kitab begitu. Ketika beliau mau meninggal, muridnya itu nangis dari Jalaluddin Rumi. Kamu jangan nangisi saya ini mau pesta, saya ini mau pesta perkawinan. Kamu tidak merasakan penyesalan saya. Saya ini lama menyesal karena harus hidup bersama kamu. Terus saya ini tersiksa karena mengalami alam yang rusak, yang fana. Alam yang fana. Harusnya roh saya itu di alam abadi bukan di situ. Maka jangan tangisi kematian saya. Kematian saya adalah kembalinya roh ke habitatnya. Semenjak itu kematian dianggap malam perkawinan karena roh kembali. Walhasil meniku cara ilmu tasawuf bahasa Arab jenenge wahdatul wujud, kena Jawa Yogyakarta Solo keadaan jenenge manunggaling kawula. Mergo sing rawan ngono rugen Bapak iki tak terangno. Dadi bathuk mesti iki buku sujud kan niku sampeyan ilang. Dadi seksine terlalu power cara teorine sinten Siti rugi kowe. Dadi ya kentur. Kali coba mantan preman gak dipat terus ora ngono mbok terus tak pateni kowe. Lah dipat iki ora iso. Premane kumat. Ya tak preman gak dipat ini. Ngono ku model. Kali Joko yo ora salah dise Sayyidina Umar nggih ngoten. Umar sahabat top. Lah jak debat atau milih patenane ya Rasulullah. Kayak iso dene ilmiah. Mantar preman pasar ukat terus jadi sahabat top. Debat yang milih mate. Jadi wonten cerita wong Yahudi jalur keputusan Nabi. Bareng diputusno Nabi cek mamang. Ndak tenang keputusane ngono dalam sengketa duniawi. Bariku takok ya Ali. Ya Ali, aku mau sowan ning Nabi Muhammad. Dikai keputusan tapi mamang karo kowe pilih. Ambek Ali dikai keputusan persis kanjeng Nabi. Cek mamang meneh takok Umar. Apa malah aku mau tinggalnya Muhammad, tinggalnya Ali, kayak keputusan kok mamang, Mar. Cara kowe piye? Urusan kowe. Entah ini, entah dia meleput buat apa? Uang putus melati ramah. Buat mati. Awe. Mereka mantan apa? Cara mantan intelektual atau intelektual kan ya wajar nggak uji kepercayaan Nabi. Kan caranya cara Ali itu gak percaya kan deh. Orang percaya Ali dengan lawan apa paten ini? Ya wajar orang Yahudi kok percaya Nabi, nak percaya orang kita Yahudi Muslim. Ali itu Gustur. Ada Gustur itu dia tentang Ali dan tentang mata ingat. Nasibnya bodoh. Ali itu ilmuwan yang jadi presiden gak sukses. Ini itu Gustur. Kalau pimpinan negara wong pinter, pemimpin rasa sukses. Wong pinter gampang maklum. Nah misalnya kita jadi kayak wong pinter. Saya di santri ini pacaran. Maksud itu yang anak cerita itu. Wah ruwet. Terus malah dalil dinalina tubuh syahwat ninan. Iya bodoh tanpa pelaturan. Paham ya? Ruwet tau. Mana cukuman. Bagi teman-teman itu cukuman. Jadi biasa. Ono syariatnya hidup-hidup. Sehingga mana orang santri pacaran tersinggung. Orang santri nakal tersinggung. Sehingga ono rasanya. Dan dunia ono apa? Jadi nak guru kula nu urusan ilmu semi hakikat. Mon ini. Sehingga kayak Siti Jenar, cara pandang Siti Jenar itu masuk betul nih gue pemikiran para santrinya. Kados Ki Ageng Pengging siapa masuk betul karena masuk akal. Cara mereka apa? Betapa tidak ada artinya fisik ini. Nah, kalau semua fisik ini tidak ada artinya, kemudian yang ada artinya itu roh, perjalanan apa? Perjalanan roh, sehingga diartikan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Lah kemudian sekarang sama tak tanya, misalnya ini latihan ilmu hakikat. Wa mahyaya lan penguripan ingsun. Kalau ingsun artinya fisik atau jasad, itu keliru besar karena jasad tidak pernah hidup. Yang hidup itu roh. Paham ya? Sekarang artinya wama mati itu apa? Kematian ingsun. Kalau roh itu tidak pernah mati, berarti kematian roh adalah keterpisahan dengan yang agung atau yang abadi. Dan semuanya itu lillahi rabbil alamin. Sehingga mereka mengatakan kematian itu satu pesta. Mengenai kasus Bilal ditakoi, ya Bilal, ketika murid-muridnya nangis kegape mati, Bilal dia seneng aja. Badan nalkal akhibah Muhammad dan wakisbah. Ya, nak mati malah senang loh ketemu kekasih. Sebab itu kematian tidak pernah jadi problem bagi mereka sing soleh, sing
menembus ilmu hakikat. Paham? Tapi ilmu hakikat kayak ini itu yang diyakini Siti Jenar, diyakini Jalaluddin Rumi, diyakini para wali-wali wahdatul wujud. Dulu Syekh Husain Sinten Al-Halsad. Itu kemudian melahirkan prahara syariat. Prahara apa? Syariat. Sebab itu Wali Songo, oke Siti Jenar benar dalam filosofinya, tapi harus dibunuh karena menjadi prahara syariat. Sama dengan yang dikatakan Nabi itu benar, tapi menjadi prahara syariat. Akhirnya disomasi oleh Umar radhiyallahu anhu. Jadi sebetulnya sama, pola-pola ceritanya sama. Intinya sebuah ilmu hakikat harus dikawal nopo syariat. Nggih kula bolak-balik. Contoh paling gampang wit pisang. Wong nak mangan gedang kulitnya tetap dibuat. Tapi umpama gedang dari awal ora tak kulit, ra itu dadi gedang. Paham ya? Meskipun kon ape dipangan ya dibuat. Tapi kita tidak bisa membayangkan pisang dari awal tanpa nopo. Mbok kekeringan, mbok bosok, mbok ra sido dadi nopo? Pisang. Terus pentingnya syariat lagi begini. Mulane gak penting ngaji wali-wali syariat sing pinter kabeh Sunan Kudus, kabeh Sunan Bonang. Andai kan tidak ada syariat itu dia pun mesti rusak. Itu paling gampang masalah pornografi, porno aksi. Itu jelas aja mau ngono ibu ngakak-ngakak deh. Dari pangeran wis pirsa, kowe nek klambi pangeran ora tentara ya ora usah klambenan. Wong ora ono gunane. Kalau yang paling penting itu nazarullah, kenapa kowe klambenan barang, wong kowe klambenan ora pangeran tetep pirsa. Nyatane di jenar nak mulang nggih cobaan. Klambenan nang intine napa? Ini ada nabi Sunan Bonang. Nah, aku percaya kabeh nazarullah ora usah napa? Klambenan. Tetapi teori rasa klambenan ini tinggal tenan, mulane nek pas wiridan aliran sesat ciri utama. Kira klambenan tenan. Lalu betul. Lha iki tenan iki cerita, iki pentingnya ngaji nggih. Ben sampean ngerti variasi riwayat, kemudian kita orang syariat harus kayak apa, kemudian kenapa menjadi aliran wahdatul wujud. Nah terus kita ini ya, kita ini kan orang syariat. Memang kalau manung syariat itu akeh kok sampean-sampean siji mesti ra kramat. Modele ora ada duwe bingung, urip syariat lho apa? Jeneng bojo wedi, jeneng tangga wedi, pengaruhe menurun. Pancen orang syariat itu banyak kriminal tauhidnya itu memang jelas. Mulane kiai-kiai pekeh nak ketemu kiai-kiai sing setengah jaga pasti mergo iso nebak atine. Dene meriang nang ngono. Sing kiai ra tau salat keramat padahal ngambungan wong. Sumidino sholat pas waktu kok ora tahu keramat. Wong ape buah tang tanggane keramat apane? Sing kono ngawur-ngawur sontuan pirang. Meriang oleh syariat ngadepi wong hakikat napa? Mulane cukuman dadi wong syariat ngono iki bahaya. Tak kula mboten ngarah. Sampai dadi wong syariat sing ora keramat. Bahaya sekali itu bagi perjalanan agak. Kalau sering ketemu kiai-kiai yang terkenal keramat, terkenal keramat itu juga tiang-tiang hakikat. Si tantang kocok-kocok kalau wani, tantang aku tetap rawani kok. Mikir deh. Karena orang yang sama-sama ke jalur hakikat tetap punya alamat, tetap wonten sima diuji menataris. Cara pandangnya mesti sama. Kalau nanti ketemu murid, dia artinya yang ikut aliran Siti Jenar, dia ada sholat, ada apa, hidup di satu tempat gitu. Padahal dia bisa baca dia dulu pernah mondok di Mekah, pernah di Irak. Ya meresahkan para kiai. Kemudian sebagian mereka minta saya suruh ketemu. Ya hasil kalau ketemu pertama ya. Jadi harus tapi zaman waktu itu terperata arah muka siapa? Dia biasa mawon. Kalau lara usah kenal jenengan dia kenal. Jadi di pulau dia biasa mawon. Lalu pernah ngajar ajaran nih. Saya legus neng dunia tante ini mau turun dan mati, legus sorry. Ucapan pulau terus ya. Sampai ada wong hakikat wong ngenteni mati bareng. Ya mati yo saiki itu. Sok sang ngenteni saiki foto-foto wis napa? Wis mati. Ya saiki foto-foto wis. Wis foto kabeh. Nah cara ilmu hakikat kan terus sama semua. Napa? Sama semua. Tadi makanya itu tadi. Kalau baleni malih logika hakikat itu begitu ya. Roh itu ditiupkan oleh Tuhan ke kita. Kemudian roh karena ikut alam fisik, alam jasad, roh ngalami yang kita alami. Nggih. Ketika roh ngalami yang kita alami, dia tersiksa. Nah, ketika roh sudah terpisah dari jasad yang mengekang, yang memenjara ini, dia senang terus kembali ke Tuhan. Ini disebut inna lillahi wa inna ilaihi. Nah, jasad ini kemudian menurut ilmu hakikat tidak ada gunanya sama sekali, total. Hilang di telan tanah.
Nah kalau begitu jasad ini nak mbok agul-agulan. Gusti bathuk kula tak nggo sujud tangan kula ndi buktine tangan wis ra ono. Bathuk wis ora. Mulai dari Siti Jenar, hanya wali bodoh kayak kalian yang punya ajaran bodoh begitu. Malah rasukan. Mulane Sunan Kalijaga semangat kan mata ini berko tambah omongannya glodro dindi. Tapi yang enggak disadari Siti Jenar yaitu tadi. Inti dari ilmu hakikat itu kan tunduk sama kersane Tuhan. Kalau sudah tunduk pada kersane Tuhan, kalau kersane Tuhan roh kita harus di jasad. Dan wujud jasad kita ini juga karena kehendak Tuhan. Kenapa yang wujudnya jasad yang karena kehendak Tuhan engkau ingkari? Sementara wujudnya roh tidak kamu ingkari. Toh wujudnya jasad ya bi iradatillah wa bi masyiatillah. Wujudnya roh ya bi masyiatillah wa ira. Harusnya fungsi jasad juga harus kamu akui toh Siti Jenar. Wong sekarang kita punya jasad ya bukan karena kita, karena kehendak Allah. Kenapa kamu ingkari? Berarti kamu ingkari kehendak menang Siti Jenar. Makanya hakikat yang pertama saya itu pasti khayal. Lah Siti Jenar itu hakikatnya baru yang sampai khayal itu. Jika dia tersesat. Sebetulnya kalau sudah hakikat beneran itu tidak perlu khayal begitu. Artinya perlu khayal jasad kita yang senajan ora ono gunane ini. Tetap ya wae wujudnya karena kehendak Allah. Juga kita harus terima. Apapun kekurangannya, apapun kenaifannya, ironisnya harus kita terima. Ini sebagai bentuk penerimaan kita pada masyiatil. Begitu juga keadaan roh kita sebagai penerimaan atas masyiatil. Meskipun ada teori-teori roh yang lebih valid misalnya begini. Kanjeng Nabi itu suatu saat ininya terputus karena perang Uhud. Itu Kanjeng Nabi dia dolanan dirijine ini. Napa cara niki napa jari jemari ini Nabi putus. Dia dolanan. Jadi Nabi sendiri kadang sering ngajarkan ilmu hakikat. Hal lagi illa usbun udmiyat wa fi sabilillahi ma lafiku. Kowe ora trimo fisik, bentuk fisik jari jemari sing ditebir berdarah. Tapi nak kowe fi sabilillah ayo wis balik ning Nabi Tatem. Sehingga kenapa para sahabat itu ketika dicincang, ketika putus tangannya, putus kakinya, sahabat yang usul ke ilmu hakikat itu malah senang. Karena jasad kita ini kan ila sabilillah menuju jalan Tuhan. Sekali dia sudah terluka fi sabilillah itu sudah menemukan formatnya. Ada teori Cina bisa menemukan formasinya. Paham gitu? Orang kok malah ngeluh itu berarti goblok kan kalau paham lah. Paham ini apa? Makanya Nabi ngendikan ya itu sudah ketemu formatnya. Ketika rohnya para syuhada nanti kembali ke Tuhan, dia ketemu formatnya lagi. Itu disebut wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Dia tidak mati sesuai formasi awal, yaitu roh kembali ke Tuhan dan jasad ikut mengawal. Nah itu Nabi kadang pakai ilmu hakikat begitu. Mengenai kalau bolak-balik matur, kalau nunggis mulai umur 20 tahun nopo pinten, kalau ngasih ini gak ada penyakit dan ekstrim penyakit saya. Sampai saat ini kalau nak ngobatnya tidak lebih 50%, karena saya tetap berpikir. Misalnya cara syariat kan berobat, tapi cara hakikat apa betul keberadaan saya di alam ini penting. Sehingga aku kepengen urip tak bila-bila ini ngantek anda atusan juta. Jangan-jangan penting mati ikuti bang uripku. Lah nak ngono apa tak bila-bila ini ngantek atusan juta. Jadi misalnya kita berobat ya mau ya cari nabi kan berobat ya berobat. Pokoknya kita Islam masih mau kerja kerudung kadang orang paham.